Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pharmacy People. Perkenalkan nama saya Aditya Mahendra dengan NIM 2208060064. Nah, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah Kimia Medisinal di mana ditugaskan untuk membuat proses perjalanan obat atau proses farmakokinetik dari suatu obat di dalam tubuh. Oke. Dalam hal ini aku akan membawakan obat salbutamol. Nah, bagaimana proses perjalanan obat salbutamol di dalam tubuh itu yang akan aku bahas nantinya. Nah, teman-teman di sini udah tahu nggak salbutamol itu obat apa? Kalau belum tahu, jangan risau. Sekarang aku kasih teman-teman obat salbutamol itu obat apa? Baik teman-teman, sebelum ke pembahasan inti ke proses perjalanan obat, di sini aku mau jelasin terlebih dahulu salbutamol itu tergolong dari obat apa dan itu obat digunakan untuk apa. Nah, seperti kita ketahui salbutamol atau albuterol, nah bisa dipahami teman-teman, salbutamol ini bisa dikatakan sama dengan albuterol, dan dimana biasanya di Indonesia itu yang sering ada di apotek itu adanya salbutamol, dan biasanya kalau di luar negeri teman-teman, setelah saya baca-baca tadi dan browse, ternyata albuterol itu lebih banyak ditemukan di luar negeri teman-teman. Nah, salbutamol atau albuterol ini adalah jenis obat yang digunakan untuk mengendurkan dan membuka saluran pernapasan pada pengidap asma. Dengan begitu, gejala seperti mengi, sesak napas, dan batuk akan berkurang, teman-teman. Nah, kegunaan dari salbutamol ini adalah obat untuk mengatasi sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru atau bisa disebut dengan bronkospasme. Obat ini tersedia dalam bentuk sirup, inhaler, tablet, sirup, dan juga suntikan, teman-teman. Nah, di sini aku mau ngejelasin klasifikasi dari salbutamol 2 mg tablet adalah obat golongan bronchodilator. Salbutamol merupakan obat golongan beta adrenergik agonis yang secara langsung dapat membuat otot polos pada bronkus menjadi lebih rileks. Selain itu, salbutamol juga dapat menurunkan kontraktilitas uterus karena efek tokolitik yang dimilikinya, teman-teman. Oke, tadi aku sudah menjelaskan salbutamol itu obat apa dan termasuk golongan apa dan jenis-jenis dari sediaan salbutamol itu apa saja. Nah, di sini aku lanjut ke bagian cara kerjanya salbutamol sebelum kita masuk ke farmakokinetiknya, itu bagaimana lebih jelasnya. Dan salbutamol ini yang bekerja dengan cara melemaskan otot di sekitar seluruh pernapasan yang menyempit sehingga udara dapat mengalir nih lebih lancar ke dalam paru-paru. Nah, juga salbutamol bekerja dengan cepat. Nah, selain masuk itu, salbutamol juga bekerja sangat cepat, teman-teman. Efek obat ini bisa dirasakan dalam beberapa menit setelah digunakan dan bertahan selama 3-5 jam. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses farmakokinetik, di mana proses perjalanan obat yaitu dari yang bisa dikatakan ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Dan yang pertama saya akan menjelaskan atau memaparkan terkait absorpsi dari obat salbutamol tersebut. Nah, salbutamol yang diberikan setelah inhalasi bekerja secara topikal pada otot polos saluran napas. Obat awalnya memiliki kadar yang hampir tidak ada di dalam darah. Seiring bertambahnya waktu, kadarnya akan meningkat dalam 2-3 jam nih, teman-teman. Walaupun kadar yang dicapai secara sistematik masih tetap rendah. Nah, salbutamol juga memiliki onset kerja cepat yang kurang dari 5 menit pada pemberian inhalasi. Seperti saya katakan yang sebelumnya, cara kerja obat salbutamol ini adalah cepat sekali, teman-teman, dari proses masuknya ke dalam tubuh. Nah, bisa dikatakan cepat banget, ini kurang dari 5 menit loh, teman-teman, pada pemberian inhalasi.
Sedangkan pemberian oral waktu puncaknya kurang dari 2 jam pada sediaan immediate radialse dan 6 jam pada sediaan extended realase, dan bioavailabilitas yang dicapai sekitar 50%. Oke, teman-teman, kita lanjut ke proses farmakokinetik atau proses perjalanan obat selanjutnya, yaitu pendistribusian obat dari salbutamol itu. Nah, salbutamol yang terdistribusi di dalam tubuh memiliki volume sekitar 156 plus minus 38 liter. Juga dalam obat salbutamol ini tidak diketahui apakah salbutamol dapat mencapai air susu ibu atau tidak. Terus proses selanjutnya yaitu metabolisme. Yang dimana proses metabolisme ini salbutamol tidak dimetabolisme di paru-paru, teman-teman, tetapi diubah di hati menjadi ester 4-strep-nol sulfat atau yang bisa disebut salbutamol 4-sulfat yang memiliki aktivitas secara biologis yang dapat diabaikan. Salbutamol juga dapat dimetabolisme oleh diaminasi oksidatif dan konjugasi dengan glukuronida yang pada akhirnya diekstraksikan dalam urin sebagai metabolit. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses farmakokinetik atau proses perjalanan obat di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu distribusi, di mana salbutamol yang terdistribusi di dalam tubuh memiliki volume sekitar 156 plus minus 38 liter. Tidak diketahui apakah salbutamol dapat mencapai air susu ibu atau tidak. Nah, selanjutnya ke proses metabolisme. Salbutamol tidak dimetabolisme di paru-paru, teman-teman, tetapi perlu diketahui metabolismenya itu diubah di hati menjadi ester 4-strep-nol strep sulfat atau bisa dikatakan salbutamol 4-strep-nol sulfat yang memiliki aktivitas secara biologis yang dapat diabaikan. Salbutamol juga dapat dimetabolisme oleh diaminasi oksidatif dan konjugasi dengan glukuronida yang pada akhirnya diekstraksikan dalam urin sebagai metabolisme. Nah, proses yang terakhir yaitu eliminasi, teman-teman, dari sebuah obat itu. Eliminasi egresi salbutamol terutama melalui urin sekitar 80-100% pada pemberian secara inhalasi dan oral. Metabolismenya terutama dikeluarkan melalui urin dan sisanya melalui fase salbutamol memiliki waktu paruh yang pendek sekitar 3-5 jam, teman-teman, setelah pemberian inhalasi tersebut. Sedangkan setelah pemberian secara oral itu membutuhkan sekitar 5-6 jam, teman-teman. Nah, berikutlah tadi proses perjalanan obat atau farmakokinetik dari salbutamol tersebut, dari absorpsinya, dari distribusinya, dari metabolismenya di dalam tubuh, dan proses eliminasi keluarnya di dalam tubuh itu, teman-teman sendiri. Tadi aku sudah menjelaskan terkait farmakokinetiknya. Selanjutnya aku akan menjelaskan formulasi dari obat salbutamol tersebut. Nah, formulasi salbutamol sangat beragam, teman-teman, mulai dari sediaan oral, sediaan injeksi, serta sediaan inhalasi. Cara penggunaan salbutamol itu tergantung pada sediaannya, teman-teman. Nah, seperti kita ketahui, salbutamol itu mempunyai sediaan yang pertama inhaler, terus ada nebulisasi, ada juga dengan menggunakan tablet oral. Itulah bentuk sediaan dari salbutamol itu, teman-teman. Nah, di dalam salbutamol itu juga mempunyai kandungan senyawa. Dalam salbutamol tablet, salbutamol sulfat atau C13H21NO3 atau H2SO, yang dimana salbutamol ini tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%, teman-teman. Oke, baik, itulah tadi hasil presentasi saya dengan proses farmakokinetik dari obat salbutamol itu tersendiri. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.